Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafi Bahtiar. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2892150172. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI, MM. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menuju ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yang ketiga ada etika konsumen, dan yang terakhir ada etika periklanan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Nah, jadi pasar persaingan sempurna ini adalah solusi paling tepat untuk meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat. Sebab di dalam sistem pasar seperti ini, penawaran dan permintaan berjalan seimbang. Tak ketinggalan pula dilandasi atau didasari atas hubungan batin yang kuat antara produsen dan konsumennya. Nah, selain itu, di pasar persaingan sempurna ini ada pasar bebas. Nah, pasar bebas ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama oleh Adam Smith, yang sering dijuluki sebagai Bapak Ekonomi. Nah, Adam Smith ini mengatakan bahwa pasar bebas adalah sudah memberikan kebebasan pada masyarakat luas untuk bisa membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka. Selain itu, pasar bebas pun mampu membuka pasar hingga ke luar negeri dan melahirkan persaingan ekonomi yang lebih luas, yang mana setiap orang secara alami tentu akan lebih memilih barang dengan harga yang murah demi memperkaya dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Di sisi lain, David Ricardo menjelaskan bahwa pasar bebas adalah suatu kegiatan perdagangan luar negeri yang melibatkan lebih dari 2 negara yang masing-masing diantaranya akan melakukan perdagangan tanpa ada masalah dari pihak pemerintah. Artinya, setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan antar negara tanpa hambatan dari pihak pemerintahnya masing-masing. Nah, selain itu di pasar bebas ada tujuan. Nah, tujuan pasar bebas ini ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan negara. Jadi, dengan adanya perdagangan yang tidak hanya ada di dalam negeri akan meningkatkan potensi pada suatu negara untuk mempunyai pasar yang lebih luas. Untuk itu, kegiatan mengekspor dari luar negeri dilakukan untuk bisa mendapatkan nilai transaksi jual beli yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua ada meningkatkan perekonomian negara. Jadi dengan melakukan kegiatan ekspor, negara juga pastinya akan mendapatkan pasar yang lebih besar. Untuk itu, perdagangan bebas adalah suatu peluang besar bagi setiap produsen dari dalam negeri untuk bisa meningkatkan produksi serta kualitas produksi, caranya agar mampu memenangi pasar internasional. Yang ketiga ada memperluas pasar. Nah, sistem perdagangan yang lebih terbuka ke banyak negara juga akan mampu memperluas konsumen pada suatu produk. Nah, bahkan produk dari barang satu jasa memiliki potensi untuk bisa lebih laku di negara lain daripada di negara asalnya. Yang keempat ada menciptakan transfer of teknologi. Nah, jadi besar kemungkinan transfer of teknologi pun bisa lahir karena adanya pasar bebas. Kenapa? Karena teknologi yang ada di negara maju pastinya akan lebih canggih daripada negara berkembang. Dengan adanya pasar bebas. Maka negara berkembang bisa saja merasakan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang lahir di negara maju tersebut. Yang kelima yaitu
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, jadi keperluan dan kebutuhan di dalam negeri akan bisa terpenuhi dengan tepat dengan adanya pasar bebas. Kenapa? Karena beberapa barang mungkin akan sulit untuk diproduksi atau didapatkan di dalam negeri. Untuk itu, negara yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri memenuhi kebutuhannya secara lebih mudah. Nah, selanjutnya, selain tujuan, adapun manfaat perdagangan atau manfaat pasar bebas. Nah, jadi perdagangan bebas mempunyai manfaat yang mampu dirasakan dalam perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai manfaat yang kemungkinan akan dirasakan adalah lebih bebasnya setiap orang dalam mempunyai kekayaan dan mengolah sumber dayanya masing-masing, sehingga tingkat beraktivitas dari setiap masyarakat akan lebih berkembang lagi. Selain itu, setiap produsen juga akan lebih dituntut untuk membuat produk yang berkualitas karena pasar bebas melahirkan persaingan yang lebih ketat antara perusahaan, sehingga para pengusaha pun akan menjadi lebih efektif dan efisien karena mereka akan bergerak atau dasar prinsip ekonominya masing-masing. Selain manfaat, pasar bebas pun mempunyai kekurangan. Nah, jadi kekurangan pasar bebas adalah perlu diperhatikan pula bahwa pasar bebas atau perdagangan bebas mempunyai beberapa kekurangan yang berpotensi mengancam perekonomian suatu negara. Contohnya sederhananya yaitu perusahaan yang lemah atau kecil akan menjadi semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang lebih kuat. Nah, perdagangan bebas juga mampu mengancam kestabilan lain perekonomian pada suatu negara jika produk dalam negara tersebut tidak mampu bersaing dengan produk asing yang masuk ke negaranya. Nah, selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna bisa juga disebut sebagai bentuk pasar yang kehilangan satu atau lebih ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Karena dalam pasar persaingan tidak sempurna, peran dari pembeli dan penjual hilang. Mereka tidak memiliki keleluasaan untuk mendapatkan atau menentukan harga suatu produk. Nah, pasar persaingan sempurna ini mempunyai ciri-ciri. Untuk memudahkan kita membedakan antara pasar sempurna dan pasar tidak sempurna, nah, kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Nah, jadi yang pertama yaitu jumlah penjual yang ada sangatlah terbatas. Yang kedua, jumlah pembeli di dalamnya banyak. Dan yang ketiga, sulit untuk masuk ke dalam pasar karena banyak hambatan dan gangguan di dalamnya. Yang keempat ada produk yang beredar di pasar atau yang diperjualbelikan bersifat homogen atau satu jenis saja, serta tidak adanya produk pengganti atau substitusi. Nah, pihak yang berkuasa bebas dan keluasan memainkan harga dan pihak lain hanya bisa menuruti dan mengikuti ketetapan yang ada. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini terdapat 5 bentuk pasar, yaitu yang pertama ada pasar monopoli, monopolistik, oligopoli, dan monopsoni, pasar oligopsoni. Nah, selanjutnya akan kita bahas. Nah, yang pertama ada pasar monopoli. Jadi, arti kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni monos dan polis. Monos artinya satu dan polis artinya penjual. Jadi monopoli adalah satu penjual. Pada dasarnya, pasar monopoli merupakan sebuah keadaan atau kondisi pasar di mana hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual yang berkuasa dan mampu menjadi penentu harga dan lainnya. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar monopoli. Nah, ciri-ciri pasar monopoli yang pertama hanya ada satu pihak dalam industri. Jadi, dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang berkuasa. Dalam satu industri hanya ada satu bahkan dan yang berkuasa dan bekerja.
Dengan demikian, suatu produk baik barang dan jasa hanya dihasilkan oleh perusahaan ini, bukan dari pihak luar atau pihak lainnya. Yang kedua ada, tidak terdapat produk pengganti. Nah, perusahaan di dalamnya hanya menghasilkan satu jenis produk saja, sehingga tidak ada produk yang mampu menggantikannya. Yang ketiga ada, sulit untuk masuk ke dalam pasar. Untuk memasuki pasar, monopoli ini sungguh hal yang mustahil dan sulit, karena penguasa yang ada di dalamnya berusaha dengan segala cara untuk menghalangi atau membentengi kekuasaan yang mereka miliki dari pendatang baru. Nah, selanjutnya ada pasar monopolistik. Jadi, pasar monopolistik ini adalah sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, dengan diferensiasi antara produk yang dihasilkan oleh para produsen, baik merek, pembungkusnya, dan lainnya sebagainya. Nah, pasar monopolistik ini hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Namun, produk yang beredar bersifat heterogen. Dalam pasar ini juga terdapat konsep monopoli yang timbul dari penggunaan merek dan tanda perdagangan yang beda. Contohnya, snack, alat tulis, dan lainnya. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama ada jumlah penjual atau produsen banyak. Jadi jumlah produsen yang ada dalam pasar monopolistik berjumlah besar, namun tak sebanyak pasar persaingan sempurna. Tipe-tipe yang dimiliki produsen juga relatif sama. Yang kedua ada produk yang beredar dan diperjualbelikan bersifat heterogen atau beraneka ragam. Jadi berbeda dengan pasar monopoli yang hanya menjual produk bersifat homogen. Dalam pasar monopolistik ini, produk yang diperjualbelikan bersifat heterogen atau beragam. Selanjutnya ada promosi dan iklan aktif dilakukan. Nah, jadi dalam pasar monopolistik harga bukan satu-satunya yang menentukan. Belum tentu harga yang murah jadi sasaran para konsumen. Nah, belum tentu juga harga mahal tidak disukai konsumen. Jadi konsumen lebih memilih mana yang paling baik dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada mudah untuk keluar masuk pasar. Jadi dalam pasar monopolistik ini produsen atau perusahaan bisa keluar masuk dengan bebas tanpa syarat. Karena laba yang ada di pasar ini pun terkadang ada banyak penjual atau produsen yang bersaing. Di pasar ini dikarenakan banyak laba yang bisa diperoleh. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli ini berasal dari bahasa Yunani, yakni oligos dan polein, yang artinya sedikit penjual atau beberapa penjual. Pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menjadi pemilik saham atau penguasa pasar tersebut. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli ada, yaitu menghasilkan dua jenis produk homogen dan heterogen. Jadi, dalam pasar oligopoli ada dua jenis produk yang beredar atau diperjualbelikan untuk produk homogen. Biasanya berupa bahan mentah dan bahan baku seperti baja, aluminium, semen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada promosi dan iklan sangat diperlukan. Nah, promosi dan iklan dibutuhkan untuk produk yang bercorak karena tidak hanya satu penjual yang berusaha dalam pasar ini, ada dua tujuan dilaksanakannya, promosi dan iklan, yakni untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Keberadaan perusahaan atau produsen jumlahnya sedikit. Nah, jadi kata sedikit dalam pasar oligopoli ini sulit untuk ditentukan. Produsen yang ada pasti lebih dari satu. Selanjutnya ciri yang terakhir ada kompetisi non harga. Nah, hampir sama dengan pasar monopolistik. Persaingan yang terjadi dalam pasar oligopoli tidak hanya harga, namun pelayanan iklan dan promosi. Selanjutnya ada pasar monopoli. Nah, jadi pasar persaingan tidak sempurna jenis monopsoni ini terjadi dalam kondisi ketika terdapat banyak penjual dan pembelinya banyak, hanya tunggal.
bisa dibilang pasar ini dikuasai oleh satu pihak konsumen dan pembeli. Ciri-ciri pasar monopsoni ini ada 3, yaitu yang pertama, pembeli menjadi pihak sentral yang menentukan harga. Yang kedua, barang yang beredar berfokus pada bahan mentah. Yang ketiga, terdapat satu pembeli atau konsumen saja. Selanjutnya ada pasar oligopsoni. Nah, pasar oligopsoni merupakan salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, di mana di dalamnya terdapat beberapa pembeli. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar oligopsoni. Yang pertama ada beberapa pembeli di dalamnya. Yang kedua ada harga pasar yang berlaku cenderung stabil, tidak fluktuatif. Dan yang ketiga ada barang atau produk yang beredar adalah bahan setengah jadi. Selanjutnya, materi selanjutnya ada bisnis dan perlindungan konsumen. Nah, jadi di tengah persaingan yang ketat, para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, tetap serpat di bidangnya masing-masing. Namun, terlepas dari persaingan yang kuat, para pebisnis tetap dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen, dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. Nah, dalam etika bisnis di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangatlah berkaitan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Nah, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dan dalam hal ini konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan. Untuk itu pemerintah kita membuat peraturan sebagai berikut. Nah, yaitu Undang-Undang Periklanan, Undang-Undang Keamanan dan Kesehatan Produk, Undang-Undang menyangkut mutu produk, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada hubungan produsen dan konsumen. Jadi, pada umumnya konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka, hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak. Nah, yang pertama yaitu kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Yang kedua, tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memuaskan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. Yang ketiga ada, tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu. Dan yang keempat ada, kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Di etika konsumen ini banyak kasus-kasus, yaitu kasus-kasus etika konsumen. Contohnya yaitu kasus pencemaran susu formula, yaitu hasil penelitian IPB tentang sejumlah produk susu. Jadi formula dan makanan bayi yang tercemar Enterobakteri sakajaki ini menimbulkan kontroversi terhitung sejak minggu terakhir Februari 2008. Selanjutnya, contoh yang kedua, kasus terjadi pada iklan-iklan perusahaan retail, produk dan layanan telepon seluler, kartu kredit, dan perusahaan penerbangan yang memberikan penawaran khusus yang disertai dengan sejumlah pembatasan yang dikenal dengan terminologi terms and conditions
apply atau syarat dan ketentuan berlaku. Selanjutnya ada ketidakadilan yang dilakukan oleh operator HP disertai dengan praktik-praktik yang tidak fair yang sampai kini terus berlangsung. Pertama adalah pembatasan masa pakai pulsa dan SIM card, kedua insentif fasilitas diskon. Selanjutnya ada etika periklanan. Jadi, etika periklanan ini adalah ukuran kewajaran, nilai dan kejujuran di dalam sebuah iklan. Menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia P31, etika periklanan adalah seperangkat norma dan badan yang mesti diikuti oleh para politis periklanan dalam mengemas dan menyebarluaskan pesan iklan kepada khalayak ramai baik melalui media massa maupun media ruanta. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi iklan. Fungsi iklan ini yaitu berfungsi sebagai pemberi informasi dan sebagai pembentuk opini atau pendapat umum. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah iklan pelayanan masyarakat tertentu. Yang kedua ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Yang ketiga ada iklan permintaan atau iklan permintaan sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja. Yang keempat ada iklan penawaran atau niaga, contohnya iklan makanan, minuman, pakaian, atau barang. Yang terakhir ada jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama ada iklan media cetak. Iklan media cetak ini adalah iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Nah, yang kedua ada iklan elektronik. Iklan elektronik ini menggunakan media elektronik dalam penyampaiannya dan tampilan iklannya. Ada jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada iklan komersil atau bisnis. Yang kedua iklan non komersial. Selanjutnya yaitu ada kasus-kasus di etika periklanan. Yang pertama ada iklan sari. Nah, hal tersebut dikarenakan iklan ini melanggar ketentuan hukum positif dan etika periklanan, yaitu tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Yang kedua ada iklan TV motor Yamaha Pega. Hal ini dikarenakan iklan ini melanggar ketentuan hukum positif dan etika periklanan, yaitu tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Selanjutnya yaitu ada iklan TV motor Honda. Nah, hal tersebut dikarenakan ini melanggar ketentuan hukum positif dan etika periklanan, yaitu tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Kedua B ayat C yang berbunyi iklan tidak boleh secara langsung ataupun tidak langsung merendahkan produk-produk lain. Yang ketiga ada iklan TV betadine monpas, sama seperti di atas, yaitu tidak boleh atau menjatuhkan atau mengiklankan produk-produk obat-obatan, alat kesehatan maupun kemanusiaan. Hal tersebut dikarenakan iklan ini melanggar ketentuan hukum positif dan etika periklanan. Nah, mungkin sekian pembahasan mata kuliah etika bisnis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.